Kembali lagi dengan pelajar NU Slogiri. Kita akan memulai pembahasan mengenai judul apa Mas Fajar? Fenomena merenungi kekuasaan Allah dari fenomena COVID-19. Merenungi kekuasaan Allah dari fenomena COVID-19 bersama rekan Fajar yang akan dimulai sebentar lagi. Monggo langsung disimak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam pengguna sosial media yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengusung tema merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari fenomena virus COVID-19. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui, yang mungkin orang sudah mengetahuinya, bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus muncul dalam benak kita, kenapa kok Tuhan menciptakan makhluk yang bernama COVID ini? Bukankah Tuhan ini sayang dengan kita? Kalau kita pikir secara benar, sudah pasti ada pesan-pesan tersendiri dari Allah untuk kita semua. Di media sosial banyak sekali orang yang menyebarkan informasi tentang COVID-19, tentang dampak COVID, seperti PHK pada pegawai, penghasilan sedikit, kerugian dunia usaha, bahkan sampai tidak dapat bekerja karena virus ini, dan lain-lain. Dan informasi korban yang terkena dampak COVID ini, informasi seperti apa virus ini, bagaimana virus ini berkembang, dan bagaimana sikap kita melihat semua ini. Dan pula ada informasi-informasi yang bertujuan untuk membuat keresahan dan ketakutan. Sekarang banyak orang yang menjadi takut keluar rumah, sampai-sampai ada orang yang terlalu fanatik atau terlalu yakin berlebihan, sampai melakukan tindakan-tindakan yang mungkin agak sedikit berlebihan. Virus ini memang tidak bisa dianggap remeh, tapi jika kita tahu bagaimana virus ini menular, bagaimana gejala virus ini, atau bahkan pencegahannya, seharusnya kita semua tak memiliki pemikiran bahwa wah, virus ini terlalu bahaya banget. Bahkan dari para dokter sendiri, jika kita simak pendapat beliau-beliau, sebenarnya orang-orang yang meninggal karena virus ini tidak sepenuhnya karena virus, tapi juga karena penyakit yang diderita. Dua penyakit gawan kayak gula, jantung gitu. Dan juga seseorang yang dikategorikan berusia tua, umurnya lebih dari 40 ke atas. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat kejadian ini, seharusnya menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, makin giat beribadah, bukan malah semakin menjauh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu semua memiliki manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Allah telah memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran hakikat yang luhur, agar kita bisa menjadi orang yang sadar dan menjadi makhluk yang baik. Orang-orang yang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba.
hingga turunlah ayat, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan Allah, dan perumpamaan ini pula banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Di sini dijelaskan sungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus dan sebagainya adalah ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia ini mengandung sejumlah pelajaran bagi kita. Pelajaran yang pertama tentang kemahagungan Allah dan betapa lemahnya dan kecilnya manusia. Terbukti sekarang hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi ini, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian dicekam kekhawatiran ketakutan. Fenomena ini memberikan tanda bahwa betapa mudahnya Allah menjadikan dan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian kecil dari makhluknya saja kita sudah kerepotan. Yang kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa tiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan musibah lainnya. Kemanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang diberi akal untuk berpikir dan menjadikan wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir Allah yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Yang lebih penting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri menyambutnya. Sudahkah cukup bekal yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Yang ketiga, tentang kesadaran akan pentingnya dan membutuhkannya keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbedaan yang bertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan, semua bisa bersinergi sebagai satu bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada. Yang keempat, tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan diletakkan di awal pembahasan, yakni bab toharoh, bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik berwudu minimal 5 kali dalam sehari
lebih dari sekedar praktik bersuci, juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Bersyukurlah sebagai umat Islam karena sebagai bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan yang membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah sekarang bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan. Yang kelima, tentang pentingnya menjalin hubungan baik sesama manusia. Banyak orang yang mengeluh dan menyalahkan virus ini, mengatakan virus ini sesuatu yang sangat amat merugikan. Tapi jika kita sadar atau sebenarnya Allah sedang memberikan pesan kepada kita dan sedang menjawab doa orang yang sedang berdoa. Kelakuan kita sebenarnya sudah melenceng jauh dari yang Allah harapkan, lebih kepada mementingkan diri sendiri, tak lagi peduli orang-orang. Sedikit contoh kenapa corona ini atau COVID ini memiliki tujuan baik tersendiri di luar dari dampak-dampaknya. Bagi sebagian orang, terutama orang tua, walau khawatir dengan keadaan saat ini, khawatir dengan anak-anak mereka yang ada di luar sana, tapi sedikit juga dari hati kecil mereka senang. Kenapa? Karena orang-orang yang berada jauh di sana, yang kurang sekali berkumpul dengan keluarga, pulang hanya 1 tahun sekali, berkumpul pun hanya dalam kurun waktu 1 minggu, setelah itu pergi lagi. Tapi sekarang bisa bersama, bisa kumpul, dan pasti bagi orang tua itu sangat-sangat menyenangkan hati. Dan contoh lain pula seperti anak yang kehilangan figur orang tua karena kesibukan, pergi berangkat kerja dari pagi, pulang larut malam, hingga anak merasa tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayah. Atau menyambung lagi silaturahmi kepada teman lama yang dulu main bareng, keluar bareng, setelah bekerja mereka berpisah. Kini mereka pulang, mereka bisa berkumpul seperti dulu. Yang keenam, sebagai ladang pahala bagi orang yang mampu. Seperti halnya banjir, tsunami, musibah seperti ini adalah cara Allah untuk memberikan kesempatan bagi semua orang yang memiliki kekayaan yang lebih untuk membantu orang-orang yang terkena musibah tersebut. Bahkan seseorang pernah mengatakan, jika kita dirasa mampu tapi tidak membantu saudara-saudara yang terkena musibah atau membantu untuk jalan dakwah, maka tak ada keberkahan dalam hartanya. Terbukti sekarang banyak sekali orang yang sadar dan berupaya untuk membantu satu sama lain, seperti halnya pengumpulan donasi, pembagian sembako, dan bantuan-bantuan lainnya. Jika kita sadar Allah sebenarnya sedang membenahi sikap kita, tinggal bagaimana, apakah kita bisa sabar menunggu sampai selesai diperbaiki, atau malah pergi meninggalkan Allah padahal kita belum selesai diperbaiki. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika kita tak beribadah pun, Allah pun masih tetap menjadi Tuhan. Terlalu sombong jika dalam satu hari kita tak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu,
dari materi tadi saya harapkan harus tetap sadar betapa lemahnya kita dari atas kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan yang kecil saja bisa mengubah hampir pola hidup manusia, apalagi jika Tuhan sudah bosan dan kecewa dengan kita, mungkin akan menjadi musibah yang lebih besar lagi. Mungkin segitu dari saya. Jika dari penonton atau pemirsa ada yang bertanya, Dipersilahkan bila ada pertanyaan, monggo. Mas Walim. Mungkin monggo. 1 menit tunggu. Monggo bila ada pertanyaan. Ini sambil menunggu gimana keadaannya, masih terlockdown. Lockdown. Lockdown lur. Walaupun di lockdown sebenarnya banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan. Orang mau ya, apalagi ini di bulan Ramadan, sebenarnya kita harus banyak-banyak beribadah juga. Enggak istilahnya ramong menang peh lockdown mung turu wae. Kayak aku. Lockdown terus ae. Monggo pertanyaan. Monggo. Sekedap malih ditutup le. Oh, niki Mas Halim bertanya. Bagaimana sikap Ibnu IPPNU ini dengan situasi yang memanas ini? Sebagian dokter udah mulai telah dengan masyarakat, dengan acuh tak acuh, dan para orang yang mengingatkan juga udah terserah. Oke, pertanyaan dari siapa itu? Mas Mu'alim. Mas Malim. Oke, Mas Malim. Banyak keramaian yang sudah tidak bisa dikondisikan. Untuk sebenarnya dari kita sendiri, kita juga jangan istilahnya jangan menyalahkan satu sama lain sebenarnya. Kalau orang dalam 3 bulan disuruh di rumah terus gitu, kadang ya Bosen. Nah, tapi beda dengan sedang ada virus ini, sebenarnya juga harus ngikutin pemerintah. Jadi kita sebagai orang umum atau orang yang nyimak, pemirsa, orang yang melihat keadaan seperti itu, nggak usah menyalahkan. Mereka juga punya perasaan atau rasa bosan tentang
mosok 3 wulan ning omah terus ngono ki yo kadang piye ngono. Mereka punya kebutuhan. Ya yang kedua yo ada yang bilang wong rondo we oleh, kadang wong rondo kuwi malah do kumpul kok anue malah diurantoki piye. Kudune harusnya ronda itu juga kalau emang disalahkan juga salah, dan kalau kita menyalahkan pemerintah juga salah, soalnya pemerintah juga bingung kondisi seperti ini itu serba salah juga, harus diapakan juga. Soalnya dari ilmu atau dari informasi tentang COVID-19 ini juga banyak sekali yang begini, ada yang bilang lagi begini. Jadi dari informasi itu belum ada yang pasti juga. Pertanyaan kedua. Menurut pribadi nggih, rekan Fajar sendiri, biar saya bisa terinspirasi referensi kegiatan selama lockdown ini. Referensi kegiatan untuk misalnya dari sahur kalau emang mau tidur sebentar juga nggak apa-apa, nanti bangun jam 6 bisa sedikit raketan senam sidik ada senam sidik, nanti bisa ngewangi emang nek pekarangannya emang akeh suket yang putih suket dan bisa ya golek kegiatan sing sekiranya iso nganu waktu iso ngisi waktu apa meneh nek, apalagi kalau kita punya hobi. Nah untuk waktu-waktu sekarang ini malah hobi kita itu malah bisa kita apa jenenge, bisa kita perdalam, istilahnya bisa kita perdalam atau bisa kita lakukan untuk menambah atau mengasah keahlian kita dalam hobi tersebut. Itu juga bisa untuk siang hari bisa kita kalau ada yang mengatakan tidur itu juga ibadah, bisa tapi neng aja kesuwen ya. Yeah. Nanti juga bisa ngabuburit juga bisa. Atau kalau yang diinginkan pemerintah untuk lockdown itu kan cuma keluar dari wilayah, atau dalam artian kalau emang cuma nongkrong sama temen satu desa atau tetangga gitu, mosok nggak boleh ya emang nggak boleh, tapi kan penyebarannya nggak banget. Itu bisa menjadi referensi atau bisa ya dolan-dolan karo kanca, bisa ngabuburit gitu. Ya, pertanyaan ketiga. Bentar. Menurut rekan Fajar, apa saja hikmah dari adanya COVID? Mungkin ini pemirsa yang baru dan belum menyimak dari awal, mungkin bisa dijelaskan intinya saja. Oh, intinya saja. Oke, dari tadi kan sudah ada yang pertama tentang kemahagungan Allah, sadar bahwa kita ini sebagai manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah, bahkan dicoba dari makhluk yang kecil saja seperti virus sudah mengubah pola, hampir seluruh dunia itu mengubah pola kehidupannya. Itu baru hal kecil atau makhluk kecil yang Allah ciptakan. Untuk yang kedua tentang merenungi kematian, bahwa
ini dekat sekali dengan kematian, bisa datang kapan saja. Yang penting kita sebagai manusia harus menyiapkan bekal-bekal untuk menyambut kedatangannya. Yang ketiga, tentang kesadaran dan pentingnya ilmu, pentingnya penting dan kebutuhan ilmu. Kita sendiri juga harus banyak belajar. Oh, COVID ini seperti ini, penyebarannya seperti ini, penularannya seperti ini, pencegahannya gimana, kita orang harus bagaimana. Itu kan kalau kita sudah memiliki ilmu atau informasi, lebih mudah kita untuk mencegah dari COVID ini semakin meluas. Untuk yang keempat, pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Contohnya seperti Islam mengajarkan untuk hidup bersih, seperti contohnya berwudu itu 5 kali sehari. Itu merupakan pesan dari Allah bahwa kita memang harus bersuci atau harus memang bersih. Wong Islam saja mengajarkan kebersihan, dan kita penganutnya mosok enggak bersih atau enggak ikut-ikut bersih. Kelima, pentingnya menjalin hubungan antara manusia, ya seperti pesan yang mungkin Allah sedang berpesan kepada manusia. Ada manusia lain yang sedang membutuhkan, ada manusia lain yang butuh kasih sayang, butuh berkumpul, dan Allah pun sedang menjawabnya dengan menggunakan virus ini. Intinya untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin sudah jauh. Yang keenam, tentang sebagai ladang pahala bagi orang yang mampu. Biasanya kalau ada wabah-wabah gini kan banyak sekali orang yang mengumpulkan donasi, mengumpulkan bantuan-bantuan seperti itu. Itu juga pesan tersendiri dari Allah agar kita mengeluarkan harta kita untuk orang-orang yang tidak mampu, memberikan kesempatan kepada kita. Hartamu itu banyak, tapi kalau nggak digunakan untuk jalan kebaikan juga buat apa? Disimpan terus, ya walaupun sama-sama habisnya, tapi kan beda keberkahannya. Mungkin ada lain? Ampun, tutup mohon. Ampun. Oh, sampun. Ya mungkin itu dari saya. Satu lagi pesan, kita mungkin takut akan wabah corona atau wabah virus ini, tapi dari kita juga harus mengimbangi dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mempercayai bahwa virus ini mematikan juga tidak salah, tapi jika berpikir bahwa virus ini yang membunuh manusia itu juga salah, karena sesungguhnya Allah sudah menakdirkan kita pada saat apa kita akan mati. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.